Politik untuk merebut suara di Jawa Timur bagi Pilpres mendatang terus bermanuver. Yeni Wahid ikut mendorong mesin politik Ganjar dan Mahfud MD dalam mendulang suara. Sementara Muhaimin Iskandar memimpin mesin politik Capres-Cawapres nomor urut 1 itu untuk menumpuk suara di Jawa Timur. Akankah manuver tokoh-tokoh ini bisa menggerus perolehan suara pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur? Nah, itu dia pertanyaan besar ya. Namun dengan bergabungnya Hovifah Indar Parawangsa ke kubu Prabowo Gibran ini, akan seperti apa nanti peta pertarungan perebutan suara di wilayah Jawa Timur? Kami akan langsung membahasnya secara lengkap di Kabar Petang hari ini bersama dengan saya saya Maria Segar dan juga Andromeda Merkuri, dan juga sudah bergabung juga bersama kami di sini ada Mas Ciko Hakim, perwakilan dari Paslon 03. Selamat petang, Mas. Petang. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ini ada juru bicara dari perwakilan 02, ada Mas Emil Dardak, kemudian juga asisten pelatih Timnas Anies Muhaimin Jazilul Fawait, dan juga juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud Mas Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami, serta pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-Bapak. Nah, sebenarnya kalau Anda memetakan ya, melihat bergabungnya Bu Hovifah ke TKN dan juga kemudian ada Caimin di sana yang juga berfokus untuk merebut, menguatkan kembali suara di Jawa Timur. Nah, dan juga ada Yeni Wahid dan juga Mahfud MD di 03 yang juga tak kalah gentar. Tapi sebenarnya daya gedor siapa yang paling kuat untuk mengamankan suara di Jawa Timur, Mas Hanta? Maria, saya mulai dari faktor Hovifah ya. Bu Hovifah ini harus kita akui posisinya tentu strategis dan seksi secara elektoral. Mengapa? Karena 3 hal. Satu, beliau memiliki pendukung secara politik. Dan kita tahu beliau pernah mengikuti kontestasi elektoral di Jawa Timur 3 kali. 2 kali kalah, hampir menang bahkan terakhir itu. Kemudian yang terakhir menang. Artinya beliau punya pendukung. Itu posisinya strategis tentunya. Yang kedua, Bu Hovifah juga adalah gubernur yang relatif populer. Di data survei kami terakhir Jawa Timur itu tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Hovifah Emil Dardak ini cukup tinggi, sekitar 80%. Dan itu strategis. Beda ceritanya kalau ternyata tingkat kepuasannya cuma 40%, 50% misalnya. Dan yang ketiga, Bu Hovifah adalah tokoh NU, kadar ke-NU-annya sangat kuat. Sekarang masih menjabat sebagai ketua muslimat NU, dan ini mesin politik potensial. Beliau bisa mengkonsolidasi simpul-simpul politik Nahdliyin yang tersebar di berbagai macam pesantren, bisa menggerakkan mesin-mesin politik, bertemu dengan pesantren, dengan kiai kultural, dengan tokoh-tokoh NU dan sebagainya. Nah, dari 3 hal ini tentu kesimpulannya Bu Hovifah memiliki semacam vitamin elektoral. Jadi booster buat pasangan Prabowo Gibran yang didukung, suka atau tidak suka, secara tidak langsung tentunya, karena ini variabel nomor 2, faktor nomor 1 tetap adalah faktor figur performa elektoral Capres-Cawapres. Tapi sebagai mesin pengepul suara, ini potensial posisi Bu Hovifah ini. Apalagi kalau kita bedah sedikit di Jawa Timur, ada 3 triple majority, 3 segmentasi raksasa ya, yang sangat kuat di Jawa Timur. Angka yang bersama di data survei kami. Pertama, warga Jawa Timur yang merasa terasosiasi dengan NU itu 80%, angkanya 80%. Yang kedua, tingkat kepuasan kepada Jokowi, ini faktor kedua, ada faktor Jokowi, 1 NU, kedua Jokowi, juga 80% di Jawa Timur. Punya selisih sedikit dan Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah tingkat kepuasan seperti saya katakan kepada Hovifah 80%. Artinya angka 80 ini kan menentukan segmentasi yang sangat besar. Sementara Hovifah punya pengaruh. Kombinasi sebelumnya ada faktor Pak Jokowi, kemudian ada faktor Bu Hovifah. Ini suka atau tidak suka, ini memberikan dampak tentunya kepada pasangan yang didukung oleh Bu Hovifah. Nah, dia bisa mempertebal kemenangan dari faktor tadi yang saya katakan, berbagai macam faktor tadi. Sehingga di posisi semacam ini, maka Bu Hovifah bisa, misalnya, ini Bu Hovifah mendukung nomor 1 atau nomor 3, itu bisa membuat merata kekuatannya. Tapi dengan mendukung nomor 2, dengan data survei terakhir, meskipun pemilu masih 1 bulan lebih, itu masih memberi semacam mempertebal kemenangan. Itu dari sisi Hovifah. Yang kedua, komentari Pak Jazilul dan Mas Emil Dardak tadi ya, posisi Bu Hovifah kemudian memilih ini. Saya punya
punya 3 analisa faktor atau variabel yang menjadi pertimbangan rasional Kofifa, 3 kalkulasi Bu Kofifa yang rasional menurut saya. Satu tadi Mas Emil Dardak mengatakan dari sisi chemistry tadi. Bu Kofifa ini menurut saya kalau kita lihat rekam jejaknya Maria itu tidak pernah berseberangan dengan Pak Jokowi. Dia selalu bersama dengan Pak Jokowi, pernah jadi jubir Pak Jokowi, kemudian maju di Pilkada Jatim itu didukung oleh partai yang sekarang di TKN-nya Prabowo Gibran, yaitu Demokrat, Golkar, dan PAN, meskipun ada P3, dan berhadapan dengan partainya Gus Jazilul, PKB, dan PDP. Jadi wajar menurut saya ada pertimbangan itu dari secara etis. Yang kedua, Kofifa secara politik strategis mempertimbangkan ingin maju lagi, beda dengan yang lain, mungkin jadi tim ses ingin menjadi menteri. Bu Kofifa yang ditarget, yang dibidik menurut saya ada Gubernur Jawa Timur. Dengan posisi membidik posisi Jawa Timur, dia membutuhkan tiket politik, dan itu terbukti. Bu Kofifa mendapatkan rekomendasi dari Golkar, dari Demokrat, dari PAN, sudah dipegang oleh Bu Kofifa untuk running di Pilkada DKI, Pilkada Jawa Timur. Sehingga pertimbangan ini yang saya kira lebih menjadi kalkulasi Bu Kofifa sudah mengantongi untuk maju lagi dengan Mas Emil Dardak atau tidak nantinya. Dan satu lagi, kalkulasi realistis, beliau melihat potensi kemenangan. Data survei terakhir pasangan Prabowo Gibran tentu memiliki potensi kemenangan lebih besar meskipun masih dinamis. Mas Hanta, kalau bahasa Mas Hanta tadi pemilihan diksinya mempertebal kemenangan dari 02, apakah artinya potensi satu putaran itu akan makin nyata, Mas Hanta? Saya kira Jawa Timur betul nomor 2 ya setelah Jawa Barat, tapi tidak bisa disimpulkan kemudian bisa menjadi satu putaran. Saya melihat dari data kami belum bisa disimpulkan Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran, masih 50-50, bahkan masih 62 putaran ya, 60% 2 putaran. Kenapa? Angkanya masih kisaran 45 sampai 50%. Potensinya yang harus kita lihat bagaimana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Kalau ternyata tidak naik sampai 80% atau flat saja, itu sulit untuk satu putaran. Yang kedua, apakah Pak Prabowo bisa menahan laju pergeseran atau soliditas di basis pemilih dia di Jawa Barat, di Sumatera. Dan ketiga, bagaimana kerja Pak Jokowi dan Mas Gibran, apakah bisa memigrasi pemilih Mas Ganjar untuk mendukung pasangan itu. Sepanjang itu misalnya tidak dilakukan secara efektif, maka potensi 2 putaran menurut saya relatif masih terbuka ketimbang satu putaran. Tetapi satu putaran juga tidak tertutup, sehingga menurut saya Jawa Timur yang peta yang saya sampaikan tadi mempertebal kemenangan di Jawa Timur ya, tentu memberi kontribusi ke nasional secara otomatis, tapi apakah ini langsung bisa disimpulkan akan menang dalam satu putaran, menurut saya masih ada variabel atau faktor-faktor lain yang juga determinan ketimbang selain faktor Bu Kofifa dan Pak Timur dari tadi. Awal tadi penjelasan Mas Hanta, bagaimana ini Mas, masing-masing mengklaim memiliki kekuatan yang cukup penuh di Jawa Timur, tapi kalau melihat karakteristik pemilih di Jawa Timur seperti apa? Singkat saja Mas. Ya, kalau membaca satu ya, pemilih itu tipologinya beda-beda. Tapi saya setuju bahwa tadi itu Bu Kofifa itu salah satu faktor. Ada tokoh-tokoh lain, tapi kita kan sedang membahas Bu Kofifa. Kekuatan NU itu tidak tunggal, dia tersebar Maria. Misalnya kekuatan di Jawa Timur itu partai paling kuat PDIP, PKB, baru partai yang lain. Tokoh-tokoh juga tersebar, ada Bu Kofifa, ada Yeni dan sebagainya. Tentu mungkin Bu Kofifa lebih kuat karena sedang menjabat sebagai gubernur. Tentu yang ketiga ada entitas tokoh-tokoh kiai, kultural, struktural dan sebagainya. Mereka juga punya pengaruh. Jadi tidak tunggal cara membacanya. Tapi mereka potensi bahwa faktor figur lah yang paling menentukan. Yang kedua, di regional secara subkultur juga misalnya di Tapal Kuda dan Madura, itu PKB kan cukup kuat. Nah, di sini persaingan nanti Prabowo dan Anies. Kemudian daerah Mataraman, basisnya PD Perjuangan, Partai Mas Diko, itu Mas Ganjar lumayan menjadi basis. Arekan dan Pantura itu pertarungan semua kandidat tentunya. Itu kalau kita mapping ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria. Dalam studi perilaku pemilih kan ada 3 tipologi pemilih. Satu pemilih sosiologis. Dia memilih karena basis terasosiasi yang sama, termasuk misalnya karena agama, karena daerah, karena etnis, termasuk karena NU. Sama-sama NU. Nah, basis ini ada yang mengikuti kiainya, tetapi tidak semua di Jawa Timur cara membacanya. Yang kedua, ada pemilih psikologis. Dia memilih karena masih muda, karena misalnya Mas Emil Dardak dipilih karena masih muda, cerdas dan sebagainya, ramah dan sebagainya. Yang ketiga, nah pemilih rasional seperti Mas Ciko katakan, Mas Emil dan Gus Jazilul katakan tadi, pemilih rasional juga besar Jawa
Jawa Timur. Berdasarkan survei kami, separuhnya itu pemilih rasional. Mereka memilih melihat rekam jejak, melihat program dan lain sebagainya. Jadi positif saja bahwa pemilih rasional itu banyak di sana. Bertarunglah gagasan, bertarunglah tentang program dan sebagainya. Nah, untuk kekuatan figur tadi yang ditarungkan kan personal branding, isu branding, program branding mereka pertarungkan. Ada mesin politik, Maria. Mesin politiknya itu Andrew macam-macam. Ada partai, ada Khofifah namanya, ada NU namanya, seterusnya. Nah, di titik ini Bu Khofifah, Emil Dardak dan sebagainya, ini namanya mesin politik, pengepul suara, bisa sukses, bisa tidak. Mereka punya potensi. Tetap faktor utamanya figur, isu dan programnya. Jadi itu saya kira yang harus potensi di Jawa Timur semua punya potensi untuk bertarung di sana. Yang saya sampaikan tadi ada data per hari ini Prabowo Gibran paling unggul. Tetapi kan kita belum tahu itu data per hari ini, masih 1,5 bulan siapa yang akan memenangkan Baik Mas Hanta, pertarungan akankah di kemudian Jawa data Timur itu linier hingga 1,5 bulan